Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jemaah tarwih yang sama berbahagia, alhamdulillah adalah kata yang patut dan senantiasa kita ucapkan. Kita sampai di malam yang ke-19 bulan Ramadan ini, mudah-mudahan amalan-amalan kita, Rabbana taqabbal minna salatana, salat kita, wa siyamana, puasa kita, wa qiraatana, dan bacaan-bacaan Al-Quran kita, insyaallah dinilai sebagai amalan di malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini kita sudah hampir masuk di 10 terakhir bulan Ramadan. Mari kita senantiasa meningkatkan amalan-amalan kita, ubudiyah kita di akhir bulan Ramadan. Insyaallah kita mendapatkan, semoga kita mendapatkan amalan yang ternilai dengan nilai Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah sampai di akhir bulan Ramadan ini, betul-betul kita mencapai predikat la'allakum tattaqun. Kita keluar di bulan Ramadan dengan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Rasulullah, al-bakhilu min ummati, sekikir-kikir umatku, si sekik-sekik na nasa umatku nasa nabita, zukirtu indahu, namaku disebut, ya, nang kalingai asakku itapu, walam yusalli alayya, akan tetapi mereka tidak bersalawat kepadaku. Maka di bulan Ramadan ini mari kita memperbanyak salawat kepada Nabi. Semoga dengan amalan yang penuh dengan kekurangan yang kita kerjakan ditambal dengan salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jemaah tarwih yang sama berbahagia, malam ini judul materi yang kita akan bahas adalah membangun ukhuwah Islamiyah. Pernah, ya, ini sebuah riwayat, terjadi perbedaan pendapat antara seorang guru dengan seorang murid. Imam Malik adalah seorang guru dari Imam Asy-Syafi'i. Menurut sejarah, kemudian dua orang ini, dua guru kita ini masing-masing menjadi imam mazhab. Imam Malik berpendapat napudangi muridna yaseng Imam Asy-Syafi'i, maka dia rodalle rezeki yang sudah Allah takdirkan kepada kita, walaupun tidak dicari pasti kita ketemu. Ini pendapatnya Imam Malik. Berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i berpendapat, walaupun Allah sudah mentakdirkan rezeki kita, purani na petotora pung Allah Ta'ala, tapi kodeniak karesoi. Kalau kita tidak mencari, tidak mungkin kita dapatkan. Inilah kemudian pendapat. Hari demi hari tidak ada titik temu. Suatu ketika
lisu ni panguluta Imam Syafi'i mapermisi ko guruna, wahai guruku, saya minta izin pulang kampung. Lisu ka nasa jolo kampungku guru. Alhasil pulanglah Muhammad Syafi'i ini yang kita kenal dengan Imam Syafi'i, pulang. Di tengah perjalanannya itu beliau mendapati pekebun sedang memetik kurma. Dengan girangnya Imam Syafi'i mendatangi pemilik kebun, napodangi punda nadara, maka dia ro wadika garo macio mapetik karoma. Sang pemilik kebun mengiyakan, boleh, silahkan. Alhasil ini sudah memetik kurma, lewerenni gajinna, dan ditambah dengan pemberian sang pemilik kebun. Luar biasa girangnya Imam Syafi'i ini. Girangnya di mana? Karena melo ilisu butikan ngi oko guruna, maka dapat aku cocok. Dia kemudian tidak pulang kampung, dia tidak terus pulang kampung, dia kembali menghadap gurunya, ingin membuktikan bahwa pendapatku lah wahai sang guru yang cocok. Pendapatku cocok guru. Ite ya karesoi pada le nangka de na cocok itu maka reso. Melo lisu buktikan ngi oko guruna, maka ada pendapatku cocok. Apa yang terjadi? Kembali dia ke rumah gurunya, dia tidak terus pulang kampung, dia kembali kepada gurunya ingin membuktikan bahwa wahai guruku, pendapatku yang benar. Maka dia roda le ko de ni sapa de metoto si runtu, boleh ka sapa ye, maka reso ka boleh ka mapeti ke rumah, runtu ka gaji, runtu toka pak bere. Kalau begitu pendapatku yang cocok. Datang menghadap ke gurunya. Assalamualaikum wahai guru. Waalaikumsalam. Maka de guruna, saya kira kamu minta izin pulang kampung. Wah, saya ngimbol meko lisu kampungmu, nak ada de guru lisu. Di tengah perjalanan saya mendapati pemilik kebun memetik kurmanya. Saya minta izin untuk ikut memetik kurma. Sekarang ini saya mendapatkan upah dari petik kurma, dan sang pemilik kebun pun memberikan kelebihan kurma kepada saya, dan saya ingin membuktikan kepada guru bahwa pendapatku lah yang benar. Apa jawaban sang guru? Makadai guruna, setengah jam yang lalu, si tengah janna salabae matto riatiku macinna manre karoma. Dek na meta tapang kano bawa ke rumah. Kalau begitu, pendapat siapa yang benar? Pendapat na Imam Syafi'i maka daya kareso penangka boleh maka reso. Pendapat na guru na maka dana mo itu maka reso ko dalle tameto pasti si runtuki. Kira-kira siapa yang benar pendapatnya di sini? Mi cawa-cawa Imam Syafi'i mangkalingi guruna mi cawa-cawa to mangkalingi pendapatna Imam Syafi'i. Maka kalau begitu kita semua sama-sama benar. Engkau mengatakan rezeki harus dicari, boleh no sapai angka no lumai. Iya matto mikotiku maka nama cina ka mandre ka Roma, tapa angka no bawa ke rumah. Kalau begitu siapa yang benar pendapatnya? Pakkadai guruna komako itu lono mu alapan tu mandre ka Roma si bawah. Jadi salah satu jalan untuk membangun uhuah Islamiyah, pendapat atau mazhab yang kita anut, perbedaan pendapat yang kita kerjakan tidak perlu dibesar-besarkan, karena pada ujung-ujungnya semua kita benar. Ini salah satu resep untuk membangun uhuah Islamiyah di antara kita. Jangan sampai perbedaan pendapat yang sifatnya furu'iyah, yang sifatnya hanya cabang-cabang keilmuannya saja, lalu kita perbesar perbedaan pendapat itu. Dek gaga gunana pak. Mari kita bermoderat dalam beragama. Ya nah, salah satu program Kementerian Agama yang namanya moderasi beragama. Kita siap menerima perbedaan pendapat, tidak ada masalah.
Yang mau kunut silahkan, yang mau ambil 8 tarawih silahkan, semua benar karena dalilnya sama-sama ada. Yang mau kunut di waktu subuh silahkan, yang tidak kunut silahkan. Ya, nasangan regurut taniga paling salah. Yang salah orang yang subuh tidak sembahyang. Mau ambil 8 tarawih silahkan, mau ambil 20 silahkan. Yang salah siapa? Dek gaga salah, iya mina salah ko matarawe tawe amon remi bola nama HP. Hadirin jemaah tarawih yang sama berbahagia, jadi resep yang pertama untuk membangun ukhuwah Islamiyah di antara kita, perbedaan pendapat tidak perlu dibesar-besarkan. Mari kita laksanakan sesuai apa yang kita yakini kebenarannya. Apa Andre guru tadi berbeda pendapat pada ia matoro nak guru hak desa aku ramato nak gurui. Yang salah adalah menyalahkan amalan orang lain. Iroyanu kodena kue ya nadena sesuai pendapatna nangga ni salah tahu ya, ini juga salah. Yang paling parah sekarang kita terkadang diadu domba oleh teknologi. Wah, YouTube non terima baca, YouTube pendek na pojitomi ke berbeda pendapat tahu karena semakin banyak komentar. Nah YouTube dek nak kalangin sana dek nak permasalahkan mau pedas mau tidak pedas tidak masalah, yang penting begitu orang berkomentar begitu pulsanya masuk, keuntungannya di mereka yang bertengkar kita. Teknologi yang kadang menjadikan pendapat itu, menggelindingkan pendapat itu menjadi sebuah adu domba. Jadi bijaklah kita dalam mempergunakan teknologi itu. Woi, nah panas-panasi. Nah panas-panasi akhirnya ribuan pendapat yang masuk. Yang untung siapa? Yang menyusun konten itu atau YouTube banyak punya keuntungan. Kita yang menjadi korban si salah-salah nih. Karena sesungguhnya apa yang kita perselisihkan itu, apa yang menjadi perbedaan pendapat kita itu sesungguhnya sesuatu yang furu'iyah sifatnya. Artinya bukan sesuatu yang wajib kita laksanakan. Kemudian resep yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Mari kita saling tolong menolong dalam kebaikan, saling tolong menolong dalam ketakwaan. Jangan yang lain susah malah kita tambah susah. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayassara ala musirin, siapa yang memberi kemudahan terhadap orang yang punya kesulitan, atau siapa yang mengeluarkan sesamanya muslim dari kesusahan, Allah akan mengeluarkannya dari kesusahan di dunia dan di akhirat. Siapa yang memudahkan urusan orang lain, atau siapa yang memudahkan urusan sesama muslim, maka Allah memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Saya kira hadis ini sangat masyhur, sangat terkenal. Karena sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain, tujuannya bukan untuk orang lain. Kalau merujuk hadis ini, ternyata kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain adalah sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan untuk diri sendiri. Karena Allah tak akan pernah lalai dari apa yang kita lakukan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah pasti mengetahuinya dan Allah pasti membalasnya. Siapa yang mengeluarkan dari kesusahan, maka Allah akan mengeluarkan dia dari kesusahan di dunia dan di akhirat. Olehnya itulah kaum muslimin sidang tarawih yang sama berbahagia di malam yang ke-19 ini, tak henti-hentinya kita mengingatkan, mari kita meningkatkan ubudiyah kita,
mari kita meningkatkan amalia kita, dan mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amalan atau amalia yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dinilai dengan pahala senilai Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita tadi malam, bahwa yang ketiga dalam membangun ukhuwah Islamiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada sahabat, inna haulal arsh, bahwa di sekitar arsy-Nya Allah itu manabir, ada mimbar-mimbar yang diletakkan min nurin, yang terbuat dari cahaya. Jadi mimbar itu terbuat dari cahaya. Lalu orang yang ditempatkan di situ ikut wajahnya bercahaya. Bahkan dengan cahaya mimbar itu yang ada di sekitar arsy-Nya Allah itu membuat tubuh atau badan orang yang ditempatkan di situ semua bercahaya. Lalu Nabi menyatakan, laisu bi anbiya, mereka bukan nabi, bukan pula malaikat. Sahabat kembali bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu siapa mereka? Sifhum lana, terangkan kepada kami sifat-sifat orang yang engkau maksud itu. Jadi Rasulullah menyampaikan sifat yang pertama adalah orang yang al-mutahabbuna fillah, yang saling mencintai karena Allah, bersahabat karena Allah. Sifat yang kedua, al-mutajalisuna fillah, orang yang saling duduk-duduk karena Allah. Jadi tudah-tudangi, mak bicara-cara madeceng, saling menyapa, semua karena Allah adalah salah satu sifat ini, sifat orang ini yang akan ditempatkan di arsy-Nya Allah itu yang terbuat dari cahaya. Sifat yang ketiga, al-mutazawiruna fillah, orang yang saling kunjung mengunjungi karena Allah. Ya, mudah-mudahan di antara 3 kategori ini, kita yang ada di sini, yang hadir di sini pada subuh hari ini masuk salah satu dari kategori itu. Faktor yang ketiga yang menjadi prinsip atau menjadi dasar membina ukhuwah Islamiyah, bahwa di antara kita saling bersahabat, saling kunjung mengunjungi, saling duduk-duduk betul-betul karena Allah. Ikhlas kita dalam bersahabat, tidak ada kepentingan, tidak nanti ada urusan baru kita bersahabat, tidak nanti ada kepentingan barulah kita saling kunjung mengunjungi. Begitu pentingnya yang namanya memupuk keikhlasan dalam bersahabat. Kemudian yang keempat, saling mendoakan dalam kebaikan. Ilodongan lengi pada tato matepak, bagaimana bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sering kita dengar sebuah hadis, setiap kali kita mendoakan orang dalam kebaikan, malaikat selalu menjawab laka ma sa'alaka. Yilodang kita upang, Allahumma ghafir lahu, kita memohonkan ampun untuk orang, maka malaikat menjawab laka ma sa'alaka, apa yang kau minta kau dulu yang dikasih. Jadi mendoakan sesama, mendoakan saudara, maka malaikat selalu menjawab laka ma sa'alaka, iko jolo tarimai. Makanya setiap kali itu kita tidak boleh mendoakan orang dalam keburukan. Kenapa?
karena malaikat selalu menjawab laka masalaka. Iko na jolok tarimai, iko na jolok tarimai. Hadirin jemaah subuh yang saya hormati, olehnya itulah doa yang tidak bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua doa penting. Yang pertama, doa kita kepada kedua orang tua. Yang kedua, doa kita kepada sesama muslim, yang kita sering dengar, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bahkan Nabi sampaikan, doa yang kau ucapkan itu adalah engkau mendapatkan pahala sejumlah orang yang engkau doakan. Ya, kira-kira terhitung tidak orang muslim yang ada di dunia, yang pernah ada dan yang masih akan datang? Kita terus mendoakan, berapa jumlah pahala yang kita dapatkan. Dan karena doa ini menjadi rukun dari khutbah, ia kumakatu baitawe na baca doa. Seorang khatib membaca menyampaikan khutbah, lalu dia berdoa dan tidak membaca doa ini, maka tidak sempurna salat Jumat kita. Begitu pentingnya doa ini. Dalam sebuah riwayat disebutkan, maka ada angka di sana dua orang bersahabat, lalu salah satunya lebih duluan masuk surga. Tamai surga sahabatna, si minggu ni ila surga mudaniwi. Ada sahabat yang dia rindukan ketika dia di dunia. Nah, tandai malaikat, wahai sang malaikat, si minggu na ilala suruga angka tau usapa de pigagaw runtu. Kira-kira kegay ro. Maka day malaikat, jolo lo buka catataku. Na buka catatan na malaikat panjaga surga. Nakadai iye tau musapa ewe ipalepang jolo ranaka ibisa-bisawi cinampa. Nakada cinampak siaga, nakada 200 tahun. Dia tu nak cinampak ke 200 tahun. Maka dah jadi, nakada de mudah nilada ka. Maka dia rasa surga mudah nilada ka, kasih melo kasih runtu. Nakada malaikat pajaga surga jolo. Wang Allah koripung Allah Ta'ala. Ya, ini hanya sebuah riwayat. Mudah-mudahan ada hikmah di sini. Maka dia malaikat pajaga surga jolo. Wangolo ripung Allah Ta'ala, maka dia puang angka atatta isa surga. Angka si bawana kolino, maka lada si poji watun na kolino, maka lada masila sura watun na kolino. Tapi loyolo itama surga melo isi runtu puang atamu ye atas nama ye. Nah, sementara yang tahu nasapai ipalepang jolo ranaka ni nebis-bisai. Dalam riwayat itu nakada pung Allah Ta'ala napodangi malaikana, demi keagungan dan kemuliaanku alai itu isa surga mubawa lo neraka malai rasilas suranna watuna okulino. Syafaat ya lingi syafaat. Gangkan ibawa lo neraka malai rasibawana napatamai surga. Jadi kita masuk surga bukan karena amalan kita, tapi karena persaudaraan kita ketika di dunia. Inilah Pak pentingnya kita selalu membangun uhuah, saling mendoakan dalam kebaikan. Aja na ilo doang atau maka datang napodo nalapo ko oto. Karena boleh jadi ketika doa itu diterima bukan mereka yang dahulu mendapatkannya, tapi kita lah yang pertama mendapatkannya. Ketika kita dihianati atau ketika kita disakiti, mari kita ipodangi kadopang weringi kasih hidayah nama inga aja napakuaka roh. Indah sekali doa ini.
ajana cede-cede kadai tanna podo mita toma na paina. Jangan kita saling mendoakan dalam keburukan, tapi mari kita saling mendoakan dalam kebaikan. Yang paling penting bukan saja orang hidup yang kita bisa doakan, orang mati pun kalau kita doakan, insya Allah dan saya yakin bukan saja kita bersaudara ketika mereka hidup, tapi ketika mati pun kita bersaudara. Lewat apa? Lewat doa-doa kita. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Doa ini insya Allah pasti sampai kepada Allah, dan mudah-mudahan dengan sampainya doa ini, doa-doa kita yang lain pun ikut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jemaah subuh yang saya hormati, yang terakhir tentang keikhlasan. Angka si dicerita mie si dia anak guruna seorang yang pernah nyantri selesai pole pesantrennya lisu celengi guruna. Kira-kira beberapa tahun selesai dari pondok pesantren, lisu celengi guruna nabawangi lame latu bolana guruna, assalamualaikum guru, maka de guruna waalaikumsalam, tama kumbo tama nih we tak dampangi kak guru metta kak napalo celengi ki angka lame ubawa apa irona sengya jama-jamaku guru mak darah lame mak jadi lame milo bawaki nabawani lame guruna karena guruna tahu ikhlas to na podangi benena maka dawe matana gitu kasih angkai anak guru ta celengi ki nabawaki lame aga nawat dimupa bokongin lisu maka de benena de nagaga gagelala kecuali si di mani bembe maka de guruna bembe na malengi jadi lame na bawa na guruna melisu na lengi bembe angka bembe mualam boy apa mak guruna de to na melo palisu kosong ya na guruna na de gaga lengi banna tinggal seekor kambing jadi bembe na lalu lisu sidupai si bawana lisu na sidupai si bawana maka de si bawana pole kega ko maka da pole ka celengi guruta nakada magi penang ka bembe murendreng nakada de lo ka bawangi lame guruta melo ka lisu na patitengi ka bembe maka dai akalan na yer si bawana be lame mitu mu bawa na bembe mu pole lisu jadi anak guruna yer si dia tania lame na bawangi na liangi buah-buahan yang paling bagus bawa ni apel bawa ni pokoknya buah-buahan makanya na bawa apa maka dia akalan na lame mi lagi na bawa na bembe selena loto celegi guruna assalamualaikum guru waalaikumsalam be tama ko membo maka de tak dampai ka guru napa kalau celengi ki nakadaga je rumbawa kada de buah-buahan na sengubawangi guruta jadi rata mana mak bicara guruta benena nakada aga piwat di malengiro nakada de nagaga iya meniru lame wenange na bawa iro yoloe apa yang terjadi maka dapakuan ni ya to na tupe lamewe malengi apa de nagaga wadia biring akhirnya melo na lisu makarani lisu ka bale jolo guru nakadaya nakada jolo mbo angka melo patitengi ko we lame le patitengi salai harapanna tadinya dia berpikir lame mina bawa ruside na bembe yalengi tapi romondre buah-buah makanja na bawa tapi lame mina lolongang. Apa yang membedakan dari kedua sifat ini adalah keikhlasan kita. Benengin alabbai pung Allah Ta'ala apalan na sampaja subuhe maka saya yakin nakada nabita namo makalolo tahu pole bolana melo tolo mas sampajang napakua benengin ini tai palolongan na iro sampaja subuhe. Orang rela berjalan dengan merangkak untuk mendapatkan salat subuh. Kenapa?
karena begitu besar pahalanya. Sampainya sunnah Nabi bawang khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dari segala isinya, apalagi dengan salat wajibnya luar biasa. Di nani risa gangka apalanna nak beripung Allah Ta'ala. Oleh karena itu kaum muslimin sidang jemaah subuh yang sama berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita keluar di bulan Ramadan nanti insya Allah menjadi orang-orang yang bersih, orang-orang yang mendapat gelar tattaqun, orang-orang yang takut, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita menghadapkan hati, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menutup pertemuan kita ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa sujudana wa tadarruana wa ta'abbudana wa qira'atana wa tasbihana wa tamim taksirana wa tamim taksirana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.